Assalamualaikum semua. Saya resep lagi ya, isian toples lebaran lagi. Nah, kali ini kita akan bikin kue kekinian ya teman-teman ya. Kembarannya kue kuping gajah. Nah, ini kita namakan aja kue kupingan aja ya teman-teman ya. Bentuknya ini cantik dan renyah sekali ya. Ini tanpa telur ya teman-teman ya. Bahannya simpel dan ekonomis. Cara bikinnya pun mudah ya. Nah, ini teksturnya sangat renyah sekali, bisa disimpan dalam waktu yang lama. Nah, langsung aja kita ke cara membuatnya. Pertama-tama kita ayak dulu ya, 500 gram tepung terigu protein sedang, 150 gram tepung tapioka. Ini kita ayak dulu ya untuk tepung terigu dan tepung tapioka. Lanjut masukin 150 gram gula halus. Ini gula halusnya wajib sekali diayak ya teman-teman ya. Karena biasanya gula halus itu teksturnya itu bergerindil ya teman-teman ya. Jadi biar hasilnya itu bagus kita harus ayak dulu ya. Masukin setengah sendok teh vanili bubuk, setengah sendok teh garam halus. Ini kita aduk dulu sampai kecampur rata. Lanjut masukin 100 gram margarin atau mentega. Ini kita aduk sampai teksturnya itu seperti butiran pasir. Nah, ini terus kita aduk sampai teksturnya seperti butiran pasir. Nah, di sini aku sediakan 150 ml santan ya teman-teman ya. Ini kita masukin secara bertahap aja. Sedikit demi sedikit sampai si santannya habis. Jika teksturnya belum bisa dipulung atau belum bisa kalis, lanjut ditambahin air putih biasa ya teman-teman ya, atau air putih hangat. Nah, ini akan kita lakukan sampai teksturnya itu bisa dibentuk ya atau kalis. Nah, ini dia udah seperti ini ya teman-teman ya. Jadi hasilnya seperti ini. Kita akan diamkan kira-kira 30 menitan. Ini wajib didiamkan ya. Nah, setelah 30 menit ini dia teksturnya lebih kalis dari yang tadi. Lanjut kita bagi menjadi dua bagian, tapi tidak sama banyak ya. Ambil sedikit atau secukupnya adonan. Ini akan kita tambahin pasta black forest ya, 1 sendok makan. Boleh diganti dengan coklat bubuk. Nah, ini kita tambahin air 1 sendok makan biar mempermudah kita mengadonnya ya. Ini akan kita aduk-aduk sampai bubuknya ini kecampur ke adonan ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Kita aduk terus sampai benar-benar kita tercampur rata ya. Nah, teksturnya udah seperti ini. Lanjut ini akan kita bagi adonannya biar gampang kita untuk menggilingnya ya. Di sini aku pakai mesin giling aja ya teman-teman ya, atau alat giling. Nah, ini kita bagi dahulu. Nah, untuk yang coklatnya ini dikira-kira aja berapa banyaknya ya teman-teman ya. Nanti dia tidak akan ada yang tersisa ya atau mubazir. Ini akan terpakai semua. Nah, sekarang kita akan gilas ya atau kita pipihkan. Ini aku pakai ketebalan nomor 1. Kita lakukan untuk keseluruhan adonan tadi ya. Nah, hasilnya ini kita lakukan sampai selesai.
Nah, untuk yang coklat juga seperti ini ya, akan kita pipihkan. Nah, ini tidak akan lengket-lengket ya teman-teman ya, jadi nggak usah dipakein tepung. Nah, ini dia hasilnya. Sekarang akan kita pipihkan lagi ya, lebih tipis. Boleh juga digilas manual ya, pakai rolling pin. Nah, ini akan kita pipihkan dengan ketebalan nomor 3. Nah, ini kita pipihkan seperti ini ya teman-teman ya. Jangan terlalu tipis dan jangan ketebalan, sesuaikan aja selera. Nah, untuk yang coklatnya juga kita pipihkan dahulu. Lakukan cara seperti ini sampai selesai. Nah, ini akan kita rapikan dulu biar nanti hasilnya itu lebih bagus ya teman-teman ya. Kita rapikan. Kita potong tepi-tepinya dahulu. Nah, untuk yang coklatnya kita potong-potong juga ya. Nah, perhatikan caranya seperti di video. Nah, sekarang kita kasih putih telur ya. Jika nggak ada putih telur, boleh diganti dengan air putih biasa. Kita olesi sampai keseluruhan adonannya teman-teman ya. Tujuannya biar nanti kuenya itu lebih nempel ya. Nah, ini akan kita taruh untuk yang coklatnya. Nah, seperti di video ya teman-teman ya, lakukan sampai selesai ya untuk cara seperti ini. Nah, sekarang kita rapikan dulu ya untuk tepi-tepi yang coklatnya kita potongin. Nah, sekarang kita olesi lagi dengan putih telur biar dia nanti enggak lepas-lepas ya teman-teman ya. Nah, boleh juga kita pipihkan lagi ya. Seperti di video dan lanjut kita akan gulung adonannya. Nah, pastikan rapat ya teman-teman ya menggulungnya ini. Nah, pastikan tap-tap tapi-tapinya ya biar nanti hasilnya bagus. Dan kita persiapkan plastik untuk kita menggulungnya lagi biar lebih padat. Nah, strukturnya seperti ini bagus ya. Nah, ini mana yang selesai langsung aja kita masukin ke dalam freezer ya teman-teman ya biar dia set ya. Jangan nggak usah nunggu teman-temannya yang lain. Jadi mana yang lebih dahulu selesai kita masukin ke dalam freezer dan lakukan cara yang sama berulang kali sampai selesai. Nah, sekarang kita pipihkan lagi seperti di video.
Olesi dengan putih telur, boleh diganti dengan air putih biasa. Nah, sekarang kita ambil potongan untuk yang coklatnya, kita tempel seperti tadi ya. Nah, lanjut kita pipihkan dahulu boleh ya, atau kita kasih putih telur dulu juga boleh, sesuaikan aja selera. Sebelumnya dirapikan dahulu. Nah, kita pipihkan, lanjut kita olesi lagi dengan putih telur dan kita gulung ya teman-teman. Nah, cara seperti ini akan terus kita lakukan sampai keseluruhan adonannya selesai ya. Nah, ini untuk tekstur adonannya bagus sekali ya teman-teman ya. Ini nggak perlu ditambah-tambahin tepung ya. Dia kelihatan teksturnya itu bagus, nggak mudah nempel ya. Jika kita dempet-dempetkan banyak pun dia tidak akan nempel. Dan ini selesai, kita masukin lagi ke freezer. Lakukan sampai selesai. Nah, setelah set ya, selesai semua yang tadi, ini udah set ya, yang pertama kita bikin tadi. Sekarang akan kita potong-potong ya teman-teman ya. Selagi kita memotong, kita udah panaskan minyak dengan api kecil aja ya. Pakai api kecil. Sampai benar-benar panas minyaknya ya. Dan ini akan kita potong-potong atau ya kita potong-potong. Jangan ketebalan dan juga jangan ketipisan banget ya. Nah, hasilnya itu bagus sekali ya teman-teman ya. Tekstur dalamnya bagus sekali. Sekarang kita akan potong-potong dahulu. Ini caranya jika kita kerjakan sendiri, kita potong-potong secukupnya aja ya. Setelah secukupnya 1 wajan gitu, lanjut kita goreng ya. Tujuannya biar dia tidak lama di suhu ruang. Kalau lama di suhu ruang, adonan ini bisa lembek ya teman-teman ya. Dan susah untuk diangkat ke wajannya nanti. Jika kita lakukan berdua, yang satu memotong, yang satu menggorengnya, jadi tidak perlu kita selesaikan satu-satu seperti tadi. Ini cara untuk antisipasi biar adonan tidak terlalu lama di luar dan tidak lembek ya. Susah nanti diangkat ke wajan. Nah, jika mau ditipiskan lagi juga boleh ya, seperti di video. Ini aku tipiskan lagi. Dan lanjut kita akan menggorengnya ya, karena aku kerjakan sendiri, aku potong. Dan setelah 1 wajan pun akan aku goreng ya. Nah, kelihatan sekali bagus ya teman-teman ya. Ini kue kuping-kupingannya bagus sekali. Ini gambaran dari kuping gajah ya teman-teman. Ini tanpa telur, ini hasilnya renyah sekali, enak. Dan bisa disimpan dalam kurun waktu lama ya. Nah, ini akan kita masukin dulu satu persatu sampai 1 wajan penuh atau sampai habis yang kita potong tadi ya. Ini memasukinya harusnya cepat ya teman-teman, biar nanti nggak kegosongan.
Nah, ini jika udah kokoh kita aduk-aduk. Nah, jika minyaknya udah tenang dan si kuenya itu udah tenggelam, berarti dia udah matang ya teman-teman ya. Nah, ini dia udah tenggelam dan minyaknya udah tenang. Kita tiriskan lagi dan akan kita potong lagi seperti tadi ya. Apinya boleh diperkecil dahulu atau dimatikan. Sesuaikan aja ya teman-teman ya. Nah, ini kita potong-potong lagi. Nah, di sini apinya aku matikan dahulu. Nah, setelah separuh potongan gitu, aku hidupin lagi dengan api kecil. Dan setelah selesai memotongnya ini, pastikan minyaknya itu udah panas ya. Jangan dipergunakan api besar karena nanti kuenya ini cepat sekali gosong ya. Nah, ini kita pisah-pisahkan dahulu. Dan sekarang minyaknya udah panas. Tadi udah aku hidupin lagi minyaknya, apinya. Dan sekarang kita goreng lagi dengan cara seperti tadi ya. Masukin satu persatu. Lakukan dengan cepat ya teman-teman ya memasukinnya. Jangan sampai yang pertama kegosongan, yang terakhir belum matang. Nah, sekarang kita aduk-aduk. Jika minyaknya udah tenang dan kuenya udah tenggelam, berarti dia udah matang. Kita tiriskan lagi. Lakukan cara yang sama sampai selesai berulang kali ya. Nah, ini untuk sisanya ya teman-teman ya. Nah, itu untuk sisanya masih bisa kita pakai. Jadi kue ini anti mubazir ya teman-teman ya. Nah, ini untuk coklatnya lebih banyak dari putihnya. Jadi kita bikin seperti ini. Kelihatan bagus juga ya, walaupun sudah sisa dari adonannya, tapi hasilnya pun tetap bagus. Nah, lakukan cara seperti tadi ya. Jika adonannya udah tenggelam, minyaknya udah tenang, berarti dia udah matang dan lanjut tiriskan. Hasilnya bagus ya. Nah, ini dia hasil keseluruhannya dari satu resep atau 500 gram tepung kita mendapatkan kue kuping sebanyak ini. Nah, ini kelihatan cantik sekali. Untuk bentuknya cantik sekali, teksturnya itu renyah, enak, dan bisa disimpan dalam waktu yang lama. Ini bisa dijadikan sebagai isian toples lebaran juga ya. Nah, ini kita cobain satu ya teman-teman ya. Nah, renyah sekali ya. Dan untuk yang coklatnya juga kita boleh coba. Nah, seperti ini. Semoga resep kali ini bisa bermanfaat ya bagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.